Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Surya Ramdhani. Seperti biasa, kali ini saya akan melakukan reaction video lagi. Dan video apakah yang akan saya lakukan reaction? Sebelumnya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua untuk mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan berikan like kalian jika kalian suka dengan video ini, serta share video ini ke sosial media kalian agar semuanya bisa tahu teman-teman. Dan buat kalian yang udah pernah subscribe, saya ucapkan terima kasih udah mengklik video ini karena udah singgah. Dan terima kasih dukungan kalian atas channel ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun reaction video kali ini, saya akan memberikan cuplikan sedikit video yang akan saya lakukan reaction. Bagaimana video cuplikannya? Ini dia. Filipina telah menetapkan denda bagi siapa saja yang membuang sampah ke sungai tersebut. Oke, itu adalah sedikit cuplikan video yang akan saya lakukan reaction teman-teman. Memang sedikit agak jorok ya teman-teman ya, karena memang saya akan melakukan reaction video 8 sungai yang bisa dibilang terjorok di dunia teman-teman. Dan video ini itu dikeluarkan oleh channel Ulun TV teman-teman ya. Nanti buat kalian yang pengen lihat video aslinya, itu ada di link deskripsi saya teman-teman. Saya sudah mencantumkan linknya di bawah, kalian klik aja kalau kalian ingin melihat video tanpa dipotong-potong teman-teman ya. Dan itu video aslinya dari Ulun TV. Oke, kita langsung aja melihat video reaksi saya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke video reaksi saya. Ini adalah video 8 sungai terjorok ya teman-teman yang menurut versi Ulun TV. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya. Ngeri ya Sungai depannya. yang kotor tentunya akan berpengaruh buruk bagi kesehatan warga di sekitarnya ya guys. Terlebih lagi bagi orang yang memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti untuk mencuci, mandi, dan bahkan untuk minum. Selain itu, kondisi sungai yang kotor juga tidak baik untuk ekosistem air yang ada di dalamnya, yang tentu dapat merusak makhluk hidup lainnya. Tentu saja. Tuh, kalian jangan buang sampah ke sungai teman-teman, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Karena kalau udah kejadian kayak gini, nah yang repot siapa? Kalian sendiri kan? Nah, makanya kita itu harus menjaga kebersihan. Ya, banyak sebab akibat yang menimbulkan sungai menjadi kotor. Tuh. Umumnya sih manusia sendirilah penyebab utama. Itu tadi ibu itu kalian cari. Seperti Dia pembuangan buang limbah sembarangan ke sungai yang dapat membuat sungai menjadi tercemar. Hingga akhirnya bukan hanya sekedar kotor dan penuh bau tidak sedap saja. Iya, bau banget. Beberapa sungai bahkan bisa menjadi sangat beracun dan berbahaya. Nah, sungai apa aja sih yang mendapat predikat sebagai sungai paling kotor di dunia? Oke, Berikut ini adalah 8 sungai paling kotor di dunia. Wow. Di dunia. Woi, gede kali. Openingnya gede ya. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain Subscribe lonceng channel Ulun TV ya guys ya. Linknya ada di deskripsi. Tadi saya udah bilang. Dari kami. Oke, yuk lanjut. Oke. Sungai Yellow China. Sungai Yellow Yellow atau China. Sungai Kuning adalah sungai terpanjang kedua di Asia bentar. ya guys. Nama Sungai Kuning di Sungai terbesar kedua di Asia. Berarti nomor satunya mungkin Kapuas ya. Tuh airnya juga sama ya, warnanya kayak air Kapuas. Kalian lihat nih, coklat-coklat gitu ya. Tapi ini di Cina. karena mengandung banyak sekali sedimen berwarna kuning. Sedimen. Karena letaknya yang strategis, ada banyak sekali industri yang berdiri di pinggiran Sungai Kuning ini. Tuh. Sehingga pencemaran oleh limbah industri pun tak dapat terelakkan. Dan akhirnya Sungai Kuning ini menjadi tempat penampungan beragam polusi, terutama pembuangan limbah beracun dan pertambangan batu bara. Lah, Bahkan sungai yang aslinya berwarna kuning ini sempat tercemar dengan warna kemerahan dan orange yang membuatnya benar-benar kotor dan beracun. Pada tahun 1996 saja, Sungai Kuning ini tercatat sudah tercemar limbah industri sebanyak 4,29 miliar ton dan membuat hanya sebagian kecil bagian sungai ini yang layak untuk digunakan. wow, kalian dengar tadi 4,9 ton ya. Iya benar nggak sih? Nih kalian dengar lagi ya. Gila.
Itu bener. layak untuk digunakan. Gila, Ini saya ulang lagi ya. Industri sebanyak 4,29 miliar 4,29 miliar ton. 4,29 miliar ton. Wow. Itu jangan air apa? Bukan air, maksudnya ikan ataupun makhluk-makhluk yang di itu mungkin mati semua kali ya. Sungai Pasig, Filipina. Oh, ini Sungai daerah terkotor Filipina. di dunia selanjutnya adalah Sungai Pasig yang terletak di Filipina nih guys. Sungai sepanjang kurang lebih 27 km ini berlokasi di antara sejumlah pabrik dan dijuluki sebagai sungai mati secara ekologis. Mengingat adanya pabrik di sekitar sungai, maka tak heran bahwa sungai yang satu ini juga menjadi sasaran tempat pembuangan limbah pabrik. Selain menjadi tempat pembuangan limbah nih guys, banyak juga penduduknya yang ketahuan sungai ini. Sebentar, ini yang saya mau cari ini tadi nih. Ternyata ibu ini bukan orang Indonesia ya. Saya kirain tadi orang Indonesia, ternyata orang Filipina. Aduh, ibu ini ya memang ya buang limbah sembarangan dia. Banyak juga nih tuh yang suka membuang sampah ke sungai ini. Kayak orang Indonesia, habis batakonya mirip Indonesia gitu ya. Sering dibuang ke sungai ini loh. Sehingga sungai tersebut dipenuhi dengan sampah-sampah dan berbagai limbah lainnya dan sampai mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ya ampun, mereka mandi di situ loh. Sampai mereka ngayuh sampahnya aja nggak gerak. Sungai Gangga, India. Sungai Gangga, itulah nama sungai terbesar dan terpanjang yang ada di India ini. Sungai Gangga ini telah menjadi tempat religius dan dianggap suci bagi masyarakat India yang mayoritasnya beragama Hindu. Sungainya suci, dianggap suci, tapi kotor kayak gitu. Ya ampun, berarti suci itu belum berarti bersih ya. Maksud mereka kayak gitu kali ya. Itu udah tahu kalau misalkan suci, seharusnya kan dibersihin lah ya kan. Ataupun di situ dibuat tulisan dilarang membuang sampah di sungai. Ya meskipun mirip-mirip dengan Indonesia ya, meskipun dikasih tulisan jangan buang sampah sembarangan, tapi di Indonesia masih banyak orang membuang sampah sembarangan di sungai ya teman-teman ya. Mungkin kayak gitu juga kali. Tapi memang kita tahu India itu terkenal agak sedikit jorok ya teman-teman ya, dari kesan makanan ataupun apalah, banyak mereka itu kesannya bisa dibilang jorok. Kalau untuk orang Indonesia ya melihatnya itu seperti jorok teman-teman, tapi nggak semua juga loh, ingat, tidak semua juga di India itu jorok ya teman-teman ya. Itu hanya mungkin ya kurang lebih sama lah, tapi lebih banyak dieksposnya itu yang jorok-jorok. Kebersihan di sungai tersebut ada burung loh. Dengan baik, sehingga sungai tersebut sangat tercemar dan menjadi salah satu sungai paling kotor di dunia. Bahkan pada tahun 2007 lalu, Sungai Gangga dinobatkan sebagai salah satu dari 5 sungai paling tercemar di dunia. Sungai ini telah terkontaminasi oleh berbagai limbah berbahaya seperti limbah industri, limbah plastik, dan juga termasuk limbah sesaji upacara keagamaan masyarakat di sana. Bahkan menurut Indian Council of Medical Research, orang yang tinggal di dekat lingkungan Sungai Gangga lebih rentan terkena penyakit kanker daripada tempat manapun di India. Meski begitu, masyarakat setempat tetap saja menggunakan sumber air di Sungai Gangga untuk melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, hingga melakukan ritual keagamaan. Mual saya guys, sumpah mual. Ini keempat nih. Sungai Yamuna, India. India lagi. Tadi Sungai Gangga India. Selain Sungai Gangga, ada juga loh sungai yang disebut Sungai Yamuna yang berada di New Delhi, India. Sama seperti Sungai Gangga, Sungai Yamuna juga sangat dihormati dalam agama Hindu dan disembah sebagai Dewi Yamuna. Sungai ini juga memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebanyak kurang lebih 58% sampah dari New Delhi, ibu kota India, dibuang ke sungai ini, sehingga membuat sungai ini juga sangat tercemar oleh berbagai macam limbah. Saking tercemarnya sungai ini, bahkan para peneliti menyebutkan bahwa sungai ini sudah mati atau
tidak bisa dihuni lagi oleh ekologi sungai pada umumnya. Ya ampun. Karena saking kotornya sungai Yamuna, pemerintah Sebentar, India sebentar. mulai angkat tangan atas masalah pencemaran ini. Ini Padahal, tadi saya kembalikan dulu dikit ya teman-teman ya. Kalian lihat di situ mungkin sebagiannya itu plastik sama bunga-bungaan lah ya kan. Mungkin mereka bekas adat-adat mereka kayak ya memberi seserahan atau sesajen gitu di sungai itu. Tapi kayaknya mereka terlalu terlalu tidak memikirkan kesehatan ataupun kebersihan, lebih tepatnya tidak memperhatikan kebersihan ya teman-teman ya. Seharusnya habis mereka upacara itu kan ya dibersihin lah ya kan. Udah tahu mereka buat tempat ini tuh seperti tempat yang suci. Ya masa tempat suci harus kotor kayak gini ya kan, seharusnya ini dibersihkan. Ya itu menurut saya teman-teman ya. Kalau menurut kalian ya nggak tahu lah ya. Mungkin ada juga di Indonesia tempat-tempat suci kayak gini. Tapi setahu saya sih di Indonesia tempat sucinya itu selalu dijaga teman-teman ya. Jangankan sampah ya kan. Ya bahkan sebagian orang aja nggak boleh masuk kalau di tempat suci, kalau orang-orang sembarang ya kan. Kalau di Indonesia nggak tahu kalau di sana deh. Kita lanjut aja. Yamuna, pemerintah India mulai angkat tangan atas masalah pencemaran ini. Padahal sudah lebih dari 300 miliar dana yang keluar untuk normalisasi sungai Yamuna. Namun tetap saja sungai tersebut tidak bisa bersih sepenuhnya karena kurangnya kesadaran masyarakat New Delhi akan kebersihan. Si Mamat buang sampah sembarangan. Kacau nih. Sungai Buriganga, Bangladesh. Bangladesh itu Kita di mana sih? Di beralih ke India negara kan? India ya guys, yaitu Bangladesh. Oh, Bangladesh yang juga sendiri memiliki ya? salah satu sungai yang masuk ke dalam jajaran sungai terkotor di dunia, yaitu Sungai Buriganga yang tepatnya terletak di kota Dhaka. Sejak tahun 1600-an, cantik Sungai kapalnya. Buriganga menjadi jalur perdagangan yang tak pernah sepi Tapi dari ini sih nggak transaksi terlalu jual kotor beli, kayaknya, sekaligus guys. menjadi sumber air minum utama dari seluruh masyarakat yang tinggal di Dhaka. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini sungai ini sudah tercemar akibat limbah kimia, plastik, minyak, hingga limbah rumah tangga yang tergabung menjadi satu. Bahkan setiap harinya tercatat ada lebih dari 4,5 ribu ton sampah yang dibuang ke sungai ini. 4,5 ribu ton Akibatnya, sampah. sungai tersebut memiliki warna yang begitu pekat dan dipenuhi dengan limbah yang beraneka ragam. Ya ampun, itu cantik loh ini. Apa ada kapal-kapal? Bukan kapal, itu sampan teman-teman. Yo, Sungai Matanza, Argentina. Sungai yang berada di Argentina ini juga merupakan salah satu sungai paling kotor yang dipenuhi dengan berbagai macam limbah. itu apa ular? Bukan, Aroma kirain menyengat ular. dari berbagai limbah ini bisa tercium dengan mudah di sungai ini. Sungai Matanza ini ditempati banyak rumah di pinggirannya. Hampir setiap dari mereka yang tinggal di sana membuang sampah ke sungai ini, sehingga menyebabkan Sungai Matanza menjadi sangat kotor. Ditambah dengan adanya berbagai macam limbah perusahaan yang mencemarkan bahan kimia beracun. Salah satu limbah paling berbahaya yang dibuang ke sungai ini adalah limbah kimia yang dihasilkan oleh sejumlah perusahaan perminyakan. Akibatnya, sepanjang 64 km sungai ini beraroma zat beracun. Karena upaya normalisasi sungai yang dicanangkan oleh pemerintahnya tidak mendapat dukungan penuh dari warganya. Ya ampun, itu pasti udah lama itu ya. Udah pasti mungkin berbulan-bulan itu ya. Sungai Citarum, Indonesia. Nggak cuma di luar negeri aja nih guys, kondisi sungai yang terdapat di Indonesia ini juga ternyata Indonesia masuk juga sungai terkotor. Saya kirain cuma di luar negeri. Aduh. Yakni Sungai Citarum yang merupakan sungai paling panjang di Jawa Barat, yang Sungai Citarum ya, lebih dari 320 km di Provinsi Jawa Barat. Daerah Jawa Kenapa Barat. Sungai Citarum memasuki jajaran sungai terkotor di dunia? Karena penuhnya dengan berbagai macam sampah plastik dan limbah tekstil yang berada di sungai ini, sehingga membuat sungai ini berwarna kehitaman dan terlihat sangat buruk. Saking tebalnya sampah yang terapung di permukaan Sungai Citarum ini,
Kita bahkan sulit sekali bisa melintas di atasnya. Tentu saja ini menjadi salah satu nilai minus dari Indonesia. Iya. Waduh, miris banget ya guys. Tapi ini bukan dari limbah pabrik ya, tapi limbah plastik. Karena Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan plastik. Sungai Marilao, Filipina. Filipina Sama lagi. seperti sungai terkotor lainnya, kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan lah yang menjadi penyebab utama kotornya sungai ini. Akibatnya, permukaan sungai Marilao penuh dengan limbah rumah tangga seperti botol plastik, sandal karet, ranting pohon, dan berbagai macam sampah lainnya. Selain itu guys, air sungai Marilao juga mengandung berbagai racun kimia dan juga logam yang sangat berbahaya. Meski pemerintah Filipina telah menetapkan denda bagi siapa saja yang membuang sampah ke sungai tersebut, tetap saja masyarakat dan juga pabrik-pabrik di sekitar area sungai tersebut. Gila, kalian lihat nggak? Sampahnya sepanjang sungai itu, udah dikasih denda loh itu. Padahal pemerintahnya udah ngasih saran disuruh denda bagi yang buang sampah sembarangan. Itu aja udah dikasih denda sebanyak itu. Bagaimana kalau misalkan tidak didenda ya kan? Segunung kali ya kan? Mungkin sungainya udah hilang. Membuang sampah ke sungai tersebut. Ih, bandel-bandel banget ya. Tuh, wow, banyaknya sampah. Gila. Nah, itulah tadi 8 sungai paling kotor di dunia. Perlu kita ketahui bersama nih guys, sungai merupakan bagian dari sumber kehidupan. So, jangan biarkan sungai-sungai di sekitar kita terus tercemar oleh limbah ataupun sampah ya. Benar. Yuk, lakukan sesuatu. Gak harus langsung terjun ke sungai untuk bersih-bersih kok. Kamu bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil dari dirimu sendiri. Seperti mengurangi limbah yang jadi polutan utama di sungai-sungai dengan cara mengurangi sampahmu sendiri. Dan jangan lupa, buanglah sampahmu pada tempatnya. Tuh, dengerin guys, buanglah sampahmu pada tempatnya. Ya, tempatnya di mana ya? Buang sampah, bukan di sungai. Oke teman-teman semua, itu adalah video dari miliknya Ulun TV teman-teman yang berjudul sungai sekotor ini masih dipakai buat mandi, 8 sungai paling kotor di dunia teman-teman. Nah buat kalian, saya ingatkan lagi yang mau lihat video aslinya yang nggak dipotong-potong, tadi kan ada beberapa bagian yang saya potong, bukan potong sih, maksudnya saya berhentikan teman-teman. Kalau kalian mau ngeliat versi aslinya itu ada di deskripsi saya di bawah ya teman-teman ya, linknya udah saya cantumin. Nah kalau kalian mau lihat aslinya di situ ya. Oke teman-teman, seperti itulah reaksi saya melihat video 8 sungai terkotor di dunia. Dan ternyata Indonesia masuk ke 7 ya teman-teman ya. Nah, saya kirain Indonesia nggak masuk, tapi nggak mungkin Indonesia nggak masuk ya. Karena ya kita tahu lah, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang paling banyak menggunakan plastik ya teman-teman ya. Tapi tadi yang di Indonesia itu limbahnya bukan limbah dari pabrik. Sebenarnya ada juga sih di daerah-daerah Indonesia yang tercemar lingkungannya ataupun sungainya dari limbah pabrik. Sebagian besar juga di negara-negara yang tadi yang bisa dikategorikan 8 sungai terkotor di dunia itu berasal dari pabrik teman-teman, dan juga dari limbah masyarakat seperti membuang plastik sembarangan ataupun membuang sampah bukan pada tempatnya. Dan tempat sampah itu bukannya di sungai teman-teman, tapi di tempat sampah. Jadi jangan kalian buang sampah sembarangan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan buang sampah sembarangan, karena kita nggak mau nanti sungai kita itu penuh dengan limbah-limbah plastik teman-teman. Gini loh, kalau misalkan kalian buang sampah di sungai gitu kan keseringan, ini buat teman-teman yang khususnya yang di daerah-daerah pinggiran sungai, biasa kan banyak gitu ya rumah-rumah yang hidup-hidup tinggal di pinggiran sungai itu kan, biasa kan mereka seenaknya aja buang sampah plastik di sungai. Meskipun sedikit teman-teman, itu janganlah, kalau bisa sekarang stop. Ya apa susahnya kalian buang di tempat sampah gitu kan, jangan di sungai. Masalahnya gini, kalau kalian buang di sungai nanti sungai itu kan tercemar, terus tercemar juga di makhluk hidup yang ada di bawah laut seperti ikan ya kan, cumi-cumi. Itu kan nanti kalian konsumsi juga. Nah akhirnya masuk ke tubuh kalian dan jadinya penyakit seperti kanker dan lain-lain itu kan. Nah membahayakan diri sendiri.
mulailah untuk membenah diri kita sendiri dari sekarang. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan juga bagikan video ini ke sosial media kalian. Berikan like jika kalian suka dan berikan dislike jika kalian tidak suka. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya Surya Ramdhani dan bye-bye.